Kisah akan berfokus pada seorang mekanik mobil bernama Andri sedang melakukan test drive bersama pelanggannya yang tidak percaya bahwa mobilnya sudah sangat powerful, bahkan untuk digunakan mencari cabai-cabean sekalipun. Dia bernama Petru, adik satu-satunya yang Andri miliki setelah kematian orang tua mereka. Satu hal yang menjadi kebiasaan Petru adalah merekam setiap momen yang ada di bengkel sang kakak. Salah satunya dengan merekam Andri dan si pelanggan setelah mereka kembali ke bengkel. Ketika si customer akan membayar tagihannya, ia tak sengaja melihat foto ayah Andri yang merupakan seorang pembalap, sehingga pantaslah sudah jika Andri sangat jago sekali berkendara seperti tadi. Dia bernama David, mantan kang tambal ban profesional yang kini sedang belajar tuning-mentuning atau memaksimalkan performa mesin khususnya pada mobil. Sebagai seorang pemula, tentu saja David tidak selihai Andri karena memang mentuning dan menambal adalah satu hal yang sangat jauh berbeda. O să iau o mașină. Vedeți, poate nu vă spargeți capetele până mă întorc. Mendapat pesan dari seorang pelanggan untuk menjemput mobilnya, Andri pun pergi meninggalkan David dan Petru yang sedang bertengkar. Sesampainya di tempat si pelanggan, rupanya orang itu ingin paket komplit dengan mentuning serta mewarnai mobilnya dengan warna kuning. Meski sudah dijelaskan bahwa Andri hanya mentuning saja, si pelanggan yang tidak ingin riweuh pun membiarkan Andri membawa mobil tersebut dan tetap meminta mobilnya diwarnai. Auzi, cam câți cai are? Hergelie. Beberapa menit sebelum Andri kembali, Petru membuat kesepakatan dengan David untuk merekam sang kakak diam-diam, dan imbalannya, Petru akan membantu David dalam setiap masalah di bidang permobilan. Dacă îți zic cere mașina. Pleacă, mă. Bine. Tak lama, tibalah Andri ke sana dan langsung menanyakan terkait masalah mobil yang sedang David tangani. Dengan bantuan Petru beberapa menit lalu, David pun sangat lancar menjelaskan setiap masalah di mobilnya. Rotațional. Bravo. Noapte bună. Saat akan memasukkan mobilnya ke garasi, muncullah Petru dari jok belakang yang langsung mengajak David pergi ke sebuah tempat balap ilegal. Dan karena Petru sudah membantunya dalam urusan permobilan, David pun terpaksa pergi menemaninya. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Mario sedang asik live TikTok untuk mempromosikan lagu baru pacarnya bernama Cleo. Meski apa yang dilakukan Mario adalah untuk kebaikan Cleo sendiri, namun karena live-nya dilakukan hampir setiap detik, tentu saja Cleo merasa risih dan meminta Mario agar tidak terlalu mengumbar kehidupan mereka. Mă băi, că mă faci să intru în ăștia din față, vină cu aici. Mario sendiri rupanya adalah seorang pembalap ilegal yang kini sudah sampai di tempat balapan akan berlangsung. Seperti sebelumnya, ia terus live TikTok sambil memamerkan mobil-mobil mewah yang ada di sana, kemudian bersombong diri atas kehebatan dan kekayaan keluarganya. Băgăm? Hai să vedem, poate zboară. Saat live itulah Mario membuka sesi tanya jawab lewat fitur tamu yang ada di TikTok. Kebetulan tamunya adalah Petru yang sekonyong-konyong merendahkan Mario dengan mengatakan bahwa Mario hanya menang karena kekayaan orang tuanya saja. Că ai putere cumpăra și skill-uri puține. Kesal dengan apa yang Petru katakan, Mario pun langsung mengusirnya dari daftar tamu. Siapa sangka Petru rupanya sudah berada di sana dan melabrak Mario secara langsung. N-ai câștigat nici măcar o liniuță? Di tengah keributan itulah muncul Andri yang kehilangan Petru di tempat tidur. Melihat adiknya hampir dihajar oleh Mario, tentu saja Andri langsung pasang badan untuk melawannya. Dan ketika keributan hampir saja terjadi, Cleo langsung menghentikan Andri dan memintanya pulang. Lantas, apa hubungan Andri dan Cleo? Apakah mereka sudah saling kenal? Entahlah. Lasă-l, te rog. Lasă-l. Dalam perjalanan pulang, muncul Mario dari belakang seolah mengajaknya balapan. Demi menghancurkan kesombongan Mario, Andri pun menerima tantangan itu dan drifting yang dilakukan Andri sempat rekam kamera CCTV pom bensin dan langsung viral di mana-mana. Tidak terima musuhnya terkenal, Mario pun melakukan klarifikasi untuk membantah pendapat para netizen. Păi și acolo e pe bune. Nu e cu vrăjeală de asta ca pe TikTok.
Setelah memamerkan mobil koleksi keluarganya, Mario pun pergi ke kamar sambil membawa mobil yang selalu dia gunakan untuk balapan, masih standby dengan live TikTok dan mengarahkan kameranya kepada Cleo. Tentu saja hal itu membuatnya sangat marah dan langsung pergi dari sana untuk selamanya. Și acum pleci? Și cred că ți-am plătit 2 ani din viața mea. Tanpa memperdulikan pendapat netizen atau yang namanya viral, Andri langsung memarahi Petru untuk tidak melakukan hal seperti tadi, memintanya fokus belajar karena sebentar lagi Petru harus pergi sekolah ke Amerika. Acum. Ce ăsta rămâne la mine? Menyesal karena berkata kasar, Andri meminta maaf dan kembali mengingatkan Petru agar jangan terjebak di dunia sosial media. Tidak terima karena hobinya direndahkan, Petru pun akhirnya angkat bicara dan meminta sang kakak untuk mencoba peruntungannya di dunia balap. Di dalam mobil lebih pantas bagi Andri daripada berada di bawahnya, dan jika Andri tidak menerimanya, maka jangan salahkan Petru jika dia lebih suka TikTok daripada sekolah. Perkataan adiknya membuat Andri tak bisa tidur. Daripada begadang sambil mabar tapi malah lostrik, Andri pun memilih untuk menghabiskan waktunya dengan menjamah mobil. Namun di tengah kegiatannya, samar-samar terdengar suara dari luar bengkel yang ketika Andri akan memeriksanya, ternyata sadar bahwa orang itu adalah Dinu, sahabat ayahnya dulu, Andri pun langsung mengusirnya dari sana. Bukan tanpa alasan, ia tahu maksud kedatangan Dinu hanya sebatas mengajak Andri agar bersedia menjadi pembalap mewakili bengkelnya. Namun memang, sejak kematian sang ayah, Andri sangat menghindari apa yang namanya balap-balapan. Toată copilăria ta numai Andu ți-am zis. Zi. Beberapa hari kemudian David yang menyadari jika Andri jarang beristirahat pun langsung menanyakan alasannya kepada Petru apakah gara-gara pertemuannya dengan Cleo, dan jika benar maka itu berarti mereka pernah menjalin hubungan di masa lalu. Petru pun akhirnya menjelaskan bahwa memang benar Andri dan Cleo sudah saling kenal karena mereka berasal dari satu SMA yang sama. Namun alasan tidak tidur dan melampiaskan semuanya pada pekerjaan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Cleo. Tak lama datang si pelanggan yang meminta mobilnya agar serba kuning. Tak ingin menjelaskan secara teori, Andri pun mengajaknya test drive saja, berharap si pelanggan merasa puas dengan upgradean mobilnya. Setelah tes drive itulah, Andri pun mulai menjelaskan tentang apa saja yang sudah ditingkatkan. Namun bukannya mengerti atau setidaknya terkesan dengan penjelasan Andri, si pelanggan malah tetap kekeh dengan keinginannya karena menurut si pelanggan, baik di dalam masih belum cukup jika bagian luarnya tidak terlihat. N-ai făcut-o galbenă. Saat akan kembali ke bengkel, Andri mendapat sebuah surat dari Davidson Institute atau sekolah tempat di mana Petru adiknya akan belajar. Melihat biayanya sangat besar, Andri pun memutuskan untuk pergi mengunjungi Dinu untuk meminta tawaran kerjasama. Karena hanya dengan cara itulah, Andri bisa mendapat uang agar adiknya bisa sekolah. Banii trebuie să rezolvi singur, Andule. Di sana Dinu hanya meminta Andri agar balapan dengan membawa nama bengkelnya, dan untuk hadiahnya sendiri Andri bebas melakukan apapun yang dia suka. Sehingga dengan kesepakatan tersebut, Andri pun langsung membawa semua anggotanya ke bengkel Dinu sekaligus menyaksikan latihan Andri sebelum berlomba di high stake. Sejak saat itu jugalah Andri mulai melatih kembali bakatnya dengan balapan bersama beberapa pembalap jalanan, memperbaharui penampilan mobilnya serta mentuning bagian mesin agar melaju lebih kencang. Sementara Andri sibuk dengan kegiatannya tersebut, Petru juga tidak mau kalah dengan memposting setiap videonya, termasuk menyelipkan kamera pada salah satu bagian mobil yang menyorot langsung ke arah wajah sang kakak. Setelah semua balapan berhasil Andri menangkan dan latihan normal sudah tidak worth it lagi, Dinu mengajak Andri untuk pergi ke sebuah tempat bernama Transfiguration menuju terowongan balea atau lintasan yang sangat mematikan untuk aksi kebut-kebutan. Bukan tanpa alasan, karena karakteristik jalannya yang terdiri dari deretan tikungan tajam hairpin atau jalan tusuk konde tanpa ampun dan tanjakan curam yang berbatasan langsung dengan jurang sedalam ratusan meter tanpa pembatas yang memadai di banyak titik. Nu e despre viteză. Drumul ăsta
E doar despre abilități. Kondisi aspal yang seringkali licin akibat kabut tebal mendadak, angin kencang di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, serta risiko longsor batu kecil menjadikan kontrol kendaraan sangat tidak terduga. Satu kesalahan kecil dalam pengereman atau manuver saat melaju tinggi akan berakibat fatal, karena tidak ada ruang untuk koreksi selain terjun bebas ke lembah berbatu di bawahnya. Practic l-ai umilit. Berhasil mengalahkan ayahnya di lintasan tersebut, Andri juga berhasil mendapat pengakuan dari situs resmi Hypestake dengan masuk dalam jajaran 10 pengemudi terbaik. Namun meski begitu, untuk ikut dalam kompetisi masih terlalu jauh bagi Andri. Bukan soal bakat mengemudinya, melainkan kendaraan yang Andri gunakan. Desigur, pe tine e bine, dar vezi că e o graniță fină acolo. Satu-satunya cara Andri bisa melawan pembalap di Hypestake adalah dengan memunculkan sebuah cawan suci berisikan mesin tuning, bukan sebagai jimat agar bisa menang, melainkan agar bisa mengimbangi mobil lawannya yang jauh lebih bagus dari BMW milik Andri, yang ternyata Dinu sudah mempersiapkan cawan tersebut tepat di depan Andri itu sendiri. Înțelegi tot? Sau ai nevoie de ajutor? Dengan bantuan dari Mas Dinu, Andri CS pun langsung bekerja memasangkan benda tersebut yang katanya bisa melipat gandakan tenaga kuda. Dan karena benda itu cukup besar, maka banyak hal yang harus dirombak, termasuk kap mesin yang menutupnya. Setelah semuanya selesai, tibalah pada pertandingan terakhir sebelum masuk ke Hypestake, di mana kali ini Andri akan melawan orang suruhan Mario. Namun tanpa Andri sadari, Mario rupanya sudah merencanakan sesuatu yang tentunya bisa menghambat Andri menuju kemenangan. Berlokasi di parkiran, CCTV mulai mengalami error dan tak bisa lagi mengikuti jalannya pertandingan. Bukan tanpa alasan, itu merupakan ulah Mario yang sudah menyiapkan 3 buah mobil Jeep untuk menghadang dan memperlambat Andri. Sadar jika ini semua adalah ulah Mario, Andri pun berusaha keras untuk bisa segera keluar dari sana dan menyusul lawannya yang sudah jauh berada di depan. Meski sudah diperlambat sekalipun, Andri tetap bisa mengejar lawan, bahkan berhasil memenangkan balapan dengan cukup mudah meski diakhiri dengan kuku lutus. Di tengah kekesalannya itulah muncul sosok dewa baik hati utusan dari Hypestake memberikan sebuah undangan agar Andri bisa ikut berpartisipasi, yang tentunya membuat Andri teringat dengan sebuah pepatah bahwa setiap kesulitan yang dihadapi pasti ada hikmahnya dan setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan lanjut. Untuk merayakan kemenangan sekaligus undangan dari Hypestake, Dinu mengajak Andri untuk minum-minum. Melihat Cleo yang bernyanyi, Dinu CS pun langsung pamit dari sana karena tahu bahwa Andri harus segera mengganti minyak remnya. Lantas, apa maksud dari perkataan Dinu? Entahlah. Tahu jika Cleo sudah selesai dengan konsernya, Andri pun segera keluar menunggu kedatangan wanita itu, mengajaknya pulang untuk barengan, sekaligus bernostalgia tentang kenangan mereka sewaktu SMA. Ești cu mașina? Nu. Sau te duc eu? Di jalan mereka saling menceritakan pengalamannya setelah lulus SMA. Sadar jika Cleo single, Andri pun mencoba untuk mendekatinya, barangkali diterima, bahkan mendapat jackpot, sehingga Andri bisa mengganti minyak remnya saat itu juga. Di tengah stopan saat lampu merah sudah berubah menjadi hijau, Andri pun segera melanjutkan mobilnya secara perlahan yang baru saja meninggalkan zebra cross. Tiba-tiba
sempat keluar setelah memastikan Cleo baik-baik saja. Andri langsung memperhatikan area sekitar mencari siapa pelaku yang sudah menabraknya. Namun karena orangnya sudah tidak ada, Andri hanya bisa meratapi mobil kesayangannya sudah tidak tertolong. Setibanya di bengkel Dinu, Pedro pun langsung mengambil kameranya untuk merekam kondisi mobil sang kakak. Dengan fakta Mario ingin Andri tersingkir dari high stake, mereka pun percaya bahwa Mario lah dalang di balik tabrakan tersebut. Vrea să mă scoată din high stakes. E răzbunător. E bine. Di tengah kiosnya situasi sekarang, Andri tentu sangat marah karena tidak bisa lanjut ikut balapan, bukan tanpa alasan. Dengan mobilnya yang sudah penyok, high stake hanyalah angan-angan saja. Calmează-te. Reconstruim mașina. Bă, dă-mă dracu. Auzi? Ia vină puțin. Bak penyelamat, Dinu memberikan mobil buluknya untuk Andri gunakan di high stake. Tidak ingin membuang waktu dengan bersedih, Andri pun langsung merombak habis mobil pemberian Dinu saat itu juga. Vii cu mine? Setelah perbaikan selesai, Andri lantas mengajak Cleo untuk pergi jalan-jalan. Sementara kakaknya pergi, Petru langsung membawa kamera yang ia simpan di mobil milik sang kakak, berharap tidak rusak karena kecelakaan semalam. Singkat cerita, tibalah di malam balapan ilegal terbesar di dunia yaitu high stake, di mana seorang pria bernama Andy Popesco yang terkenal di bidang permobilan akan menjadi host dalam acara ini. Setelah pembukaan, Popesco langsung memperkenalkan 10 pembalap dari berbagai negara. Ada Pangki dari Latvian, O'Hara dari Irlandia, Igor dari Rusia, Andre dari Rumania, Bublik dari Ukraina, Lilji dari Prancis, Mario dari Rumania, Guapa dan Jesus dari Spanyol, dan yang terakhir ada Crazy Japanese dari Britania Raya yang akan memeriahkan balapan paling gila di dunia. Selesai pengabsenan, para pembalap pun akhirnya bersiap di posisinya masing-masing dan tak apa yang terjadi, Andri terlihat masih berada di posisinya, sementara yang lain sudah melaju kencang menerjang jalanan yang panjang. Tak lama, mobil Andri pun bisa dinyalakan dan langsung menyusul pembalap lain. Dengan fakta bahwa ini balapan ilegal, tentu lintasan yang digunakan adalah jalanan umum, sehingga para pembalap harus lebih cepat dan lincah dari polantas yang mulai berdatangan. Karena rute dialihkan akibat banyaknya polisi yang berdatangan, tentu saja hal itu menguntungkan Andri yang datang belakangan. Dan karena 8 pembalap sudah tertangkap, kini tersisa 2 orang lagi yaitu Andri dan Mario untuk memperebutkan gelar juara dalam balapan ini. Saling susul-menyusul, itulah yang mereka lakukan saat ini. Tidak ingin kalah dari Mario yang hanya bermodalkan mobil bagus, Andri pun dengan cepat menyusulnya dan berhasil mengimbangi Mario sampai pemberhentian yang terakhir sebelum garis finish. Dan inilah momen paling ditunggu yaitu adu kecepatan dalam balapan lintas lurus atau biasa disebut drag racing, di mana mereka harus mempertaruhkan segalanya agar cepat sampai ke garis finish sehingga sempat akan terkena senggolan Mario. Andri yang memang sangat lihai dalam urusan drifting pun berhasil bahkan mempermalukan Mario dengan cara membanting setir seperti ini. Selesai balapan dengan Andri yang keluar sebagai pemenangnya. Dia pun sangat senang karena akan mendapat hadiah mega besar. Namun hal itu harus kandas tatkala Dinu atau sosok orang yang membantu Andri mengungkapkan kebusukannya selama ini.
Dan ya, Dinu selama ini menipu Andri dengan tidak mengatakan aturan high stake yang sebenarnya. Dinu akan mengambil seluruh hadiah uang termasuk mobil peserta yang kalah karena ternyata pemenang dari acara ini bukanlah si pembalap, melainkan pemilik mobil itu sendiri. Regulamentul bate cuvântul. Meskipun kalah dalam balapan, Mario yang merasa ditipu oleh sosok Dinu pun mencoba untuk membela Andri yang terzolimi. Sementara peserta dan panitia masih berselisih paham, Petrus sendiri sibuk dengan aplikasi pengenal wajah untuk memastikan siapa penabrak kakaknya yang ternyata Păi la 1.010.000 mașini. Tu te bazezi pe vorbe? ya, ternyata itu adalah Dinu sendiri. Dengan memanfaatkan celah aturan high stake, jelaslah sudah alasan kenapa Dinu menabraknya. Karena dengan rusaknya mobil Andri, maka tidak ada pilihan lain bagi Andri selain menggunakan mobil si koplok Dinu. Karena kejahatannya sudah terbongkar, Dinu pun langsung mengeluarkan senjata api yang dibawanya dan meski dalam kondisi terluka akibat terkena tembakan Dinu, Mario tetap kekeh untuk ikut mengejarnya. Dengan menggunakan mobil listrik milik Wak Entur, mereka pun langsung mengejar Dinu saat itu juga. Setelah pengejaran cukup panjang, Andri dan Mario akhirnya bisa berhadapan dengan Dinu, di mana mereka saling tatap-tatapan dari mobil masing-masing dengan Andri yang nekat melaju kencang ke arahnya. Berhasil membuat Dinu terguling. Kini Andri dan Mario pun duduk di pinggir jalan sambil bercerita dan maaf-maafan atas egonya masing-masing. Meski awalnya sempat akan bertengkar, namun dengan kejadian ini mereka akhirnya sadar bahwa meski berbeda kasta dan keyakinan, persahabatan adalah yang terbaik untuk keduanya. Tu ești stația următoare. Sebelum pergi, Andri menghubungi ambulan untuk menjemput Dinu yang sekarat. Meski tidak akan memaafkannya, namun untuk sampai membunuhnya, hal itu bukanlah gaya seorang Andri. Tamat ending yang sangat membagongkan.